Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk seluruh keluarga besar Toton Group dan rekan dimanapun berada. Berikut ini adalah konten membuka hati sang petarung Gabriel Sitanggang. Sebelum dimutasi ke kampus Pekayon, Gabriel ini adalah orang yang sangat tertutup. Berkat didikan dan arahan dari Bapak Pembina, maka Gabriel mampu untuk membuka hatinya dan mau menerima setiap arahan dan bimbingan dari Bapak Pembina yang membuat Gabriel menjadi lebih baik lagi. Semoga konten berikut ini bisa menjadi pembelajaran dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, selamat menyaksikan. Jadi di sini ada Pak Bintang datang, Bapak ini mau menggali tentang apa dan bagaimana yang ada di kita. Itu betul grup, tapi Bapak ini lebih bikin yang di Jakarta atau dalam langkah das merah. Nanti Bapak sebutkan baru. Nah kebetulan Gabriel dia bersyukur dia dari Poktan masukkan ke pusat. Tapi sewaktu tadi kita tadi berangkat beliau ke sini untuk ada tim ABCMB membawa beliau sini. Suatu waktu aku tanya sama manajer, ketua, manajer, askep sama Pangdat ya. Saya kurang nomor empatnya. Baik kepada Baik Ketua, Pak Manajer, Pak Penasihat dan juga para Pangdat dan rekan-rekan lain di kantor, juga Pak Askep, Pak Majuntar. Ini aku di kampus Pak. Oke. Jadi di sana beliau ini langsung ya, udah dimusuhi, didiami. Kata ketua karena ada instruksinya dibaca WA-nya tapi nggak dibalas ini pada satu mes mereka. Kan udah lama ketua juga ketua dia makan di sana kan, Bapak ini terjun dia baru bukan jauh, kecil lah perasaan ketua ini. Ketua akhirnya ketua laporlah ke manajer sama ke akhirnya kan, baru tadi cok lagi ya, kenapa ya, nanti ini kau bisa menjadi contoh-contoh yang kurang baik, caranya begini menjadi baik gitu ya, gitu apa ya? Iya. Bagaimana keluar dari suatu masalah kepada sesuatu yang baru? Tadi sadar kan? Tadi kan Bapak bilang kita harusnya Bapak bersyukur tadi Bapak. Ya, baik Gabriel Sitanggang itu bersyukur punya pengalaman dalam tanda petik lah saya sebut dipinggirkan, tidak ditegur sapa gitu ya. Tetapi sebenarnya itu bukan tidak ditegur dalam arti nol. Pastilah Bung Gabriel itu ada di dalam benak mereka. Nah, karena itu bersyukur punya pengalaman itu, sebab dengan punya pengalaman pahit semacam itu justru akan menempa kepribadianmu mental gitu loh. Nah, dalam rangka itu juga Pak Toton mencanangkan revolusi mental itu. Nah, yang mau saya tanya juga, apa kesan-kesan atau pengalamanmu selama kerja di kebun? Bagaimana kamu melihat kebun itu? Apakah kamu merasa bangga, merasa tertantang, merasa terpesona, ingin meneruskannya menjadi sebuah semacam surat cinta atau surat apa gitu? Coba apa? Ya, terima kasih Om Guru atas kesempatannya. Mungkin pandangan ya, lebih ke pandangan untuk Poktan SMB, apalagi Kebun Alim tempatku kerja. Mungkin udah pernah aku gambarkan semuanya di dalam narasiku yang pertama, Om Guru. Di sana aku udah menggambarkan bahwa menatap ke atas, menatap juga ke sekitar, yaitu perjalanan ke Kebun Alim dari kilan kami titik pertama mulai ingin masuk. Sudah kugambarkan bahwa hamparan pohon sawit di mana-mana,
kondisi jalan yang pada saat itu masih berlubang-lubang dan panas terik yang menyengat, ditambah perjalanan jauh mungkin menjadi suatu tantangan lah tersendiri bagiku, apalagi anak yang pertama kali merantau setelah tamat sekolah, merantau dan belum punya pengalaman yang mungkin berbeda dari yang biasanya dirasakan gitu. Jadi gambarkan di sana aku dengan Pak Manajer boncengan naik motor, kurasakanlah gimana guncangan ketika perjalanan itu jalan masih rusak dan setelah itulah jalan mulai diperbaiki, tapi aku udah merasakan dulu gimana susahnya gitu Om Guru. Dan di sanalah kutemukan keluarga setelah keluargaku yang di kampung berada di Kebun Alim, yaitu miniatur dari Batak lah mungkin, karena di sana banyak beragam marga, keluarga, dan bukan cuma orang Batak, ada juga etnis dari yang lain, Jawa, Nias, dan banyak lagi. Di sanalah aku rasakan gimana hidup, kerasnya hidup, yaitu mulai dari kemana-mana susah, seperti terisolasi di dalam hutan gitu. Di sanalah hidup masih genset. Jadi ketika genset rusak, maka penerangan nggak ada. Di sanalah aku rasakan sinyal susah, kemana-mana harus cari titik sinyal untuk bisa berkomunikasi online. Dan di sanalah aku rasakan dunia pekerjaan. Seperti yang dikatakan Raden Pimpinan, mungkin aku nggak mensyukuri lah mungkin kalau aku mengucapkan bahwa terkejut dengan dunia pekerjaan, karena memang untuk bagian administrasi dan kebun itu mungkin masih jauh dari benakku dulu bahwa mungkin aku akan kerja di kebun, karena sawit aja aku dulu nggak kenal. Aku cuma tahu minyak untuk goreng, cuma tahu asalnya dari buah sawit. Tentang dari ditanamnya sawit sampai produksinya aku belum tahu. Jadi ketika aku kerja di kebun, perlahan lah mungkin itu aku ketahui, dan mungkin butuh tahap lah untuk memahami. Jadi ketika dihadapkan langsung dengan administrasi suatu perusahaan, otomatis memang batinku kaget gitu. Dan besok pengetahuanku juga. Nah, dalam kondisi shock itu apa yang terjadi? Dalam situasi yang mungkin kaget, pikiran dan juga pengetahuan, apalagi melihat dulu dari aku yang orangnya menutup diri untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Aku susah orangnya beradaptasi yang baru, dan susah untuk berelasi dengan orang yang baru. Jadi aku orangnya kalau udah akrab dengan seseorang, akrabnya sampai kepercayaan untuk seseorang itu bisa aku percaya seluruhnya gitu. Tapi kalau untuk orang baru, bahkan harus susah ini untuk akrab gitu. Jadi kalau bilang segan, nggak segan, cuman menutup diri gitu. Dari pertanyaan saya, ketika Gabriel itu mengalami shock atau suatu dunia baru, termasuk juga suhu udara ya, pengururan yang sejuk, lalu masuk ke kebun yang panas gitu, menyemak, dan juga lingkungan sosialnya yang sudah begitu majemuk, kemudian juga tuntutan kerjanya. Kamu shock. Apa yang kamu lakukan? Kamu biarkan kamu dalam situasi shock itu, bermukim kamu di situ, atau mencoba mencari jalan keluar, entah berdua atau berangan-angan atau apa? Wah. Yang kulakukan ketika dunia yang ku ketahui itu berbeda dengan dunia yang ku rasakan di Alim. Yang pertama, aku berusaha untuk beradaptasi.
gimana dilakukan orang itu aku berusaha gitu. Contohnya Udah, potong dikit biar banyak. Kau bilang kau bermukim di situ, itnya kau tetap di situ nggak mau minta bantu orang lain, itulah gambarkan. Kau nggak minta bantu apa enggak, biar singkat ya. Oke. Nah. Mestinya kan kamu langsung menghadap ke pimpinan. Saya shock gitu loh. Ibaratnya kamu sakit, kalau kamu diam, kamu juga kan ikut mencelakakan perusahaan. Nah ini pengalaman seperti ini tidak boleh terjadi. Kalau kita mengalami sesuatu yang luar biasa, melaporlah kepada pimpinan, minimal kepada rekan kerja. Sehingga dengan demikian kondisi itu bisa sejak dini diantisipasi. Jadi jangan berpikiran kita hanya diri, karena ini perusahaan. Kalau besok di situ waktu itu terjadi tidak diinginkan, ada dua sisi. Pertama sisi anak Batak, ya, kemudian sisi perusahaan. Nah oleh karena itu, pertama syukuri itu, tapi ke depan begitu ada masalah, minimal kepada rekan kerja untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, karena kita ini manusia terbatas. Nah, jadi jadi itulah revolusi mental tanggal 14 April yang di kebun. Dia lebih ke cara pikirnya terkungkung, itunya revolusi mental kita suatu di sana kan. Nah, beda lagi dengan revolusi mental yang ada di Jakarta, satu dari Langka. Jadi cara pikir terkungkungnya yang ada di sana kita bikin Bang Ajis. Nah, ya terkumpul oleh ini kan nanti sampai kau sekarang sudah keluar nggak dari keterbelengguanmu itu, karena cara pandang, cara berpikir dan hati yang terbelenggunya revolusi mental ke sana gitu kan. Oke, nah sekarang dari semenjak itu kita di mobil dan besok kita di sini sampai sekarang sudah sejauh mana baru kau usul bicara dengan Pimpro. Udah sejauh mana yang kau keluar dari keterbelengguan itu? Monggo Gabriel sang petarung. Begitu, bentar dong. Oh iya, iya. Jangan sering nunduk. Iya. baik, mungkin terkait apa yang sudah saya dapatkan mulai dari pertama di mobil kemarin, perjalanan dari Kebun Sekayan menuju ke kampus Pekayon, sampai kemudian kemarin diberi nasihat lagi oleh naik pimpinan Pak Pangdat Geraha, yaitu Pak Katea dan juga rekan di kantor, dan hingga kemudian saya diberi arahan oleh Pak Supri sebagai Pimpro, dan juga sampai saat ini mungkin yang ada nggak kau dipengaruhi atau dikasih didikan oleh abangmu? Dan juga oleh abang saya, abang kandung dari unit usaha Poktan SMB, mungkin Siapa namanya? Bagus Sipahutar. Mana orang nggak ada? Bang Bagus. Oh ada. Ya. Mungkin mengenai keterbelengguan tadi dan keterbukaan hati, saya mulai dapat memahami dan juga perlahan membuka hati saya oleh beberapa nasihat dan juga arahan yang diberikan, apalagi yang terkait dengan diri saya dan juga kekurangan saya, tentang sang petarung yang ternyata gagal menjadi petarung di Kebun Alim, tentang yang diharapkan menjadi berkat bagi sesama tapi belum menjadi berkat, dan tentang duta Kebun Alim yang masih berusaha untuk menjadi duta Kebun Alim. Jadi banyak hal yang sudah dikatakan oleh beberapa orang yang begitu baik dan masih ingin memberikan nasihat kepada saya, yang harusnya patut saya syukuri dan juga saya terapkan, apalagi menyangkut masa depan saya dan juga kepribadian saya yang masih belum membuka hati. Banyak mungkin cambuk dan juga hal yang diharapkan untuk diterapkan, bukan hanya diomongkan, yang sudah diberikan untuk saya. Sampai saat ini saya masih mampu berharap untuk saya lebih bisa untuk membuka diri dan
tidak menerapkan sikap individualisme dan juga keterbelengguan dan mungkin sok pintar lah yang pantas diucapkan kepada saya. Saya masih mampu berharap agar saya mampu untuk berubah dan juga mampu menjadi terang yang diharapkan oleh pimpinan, dan saya masih terus memohon untuk ajaran dan juga nasihat yang lebih mengarah ke nasihat keras untuk saya agar mampu saya terapkan. Udah, kalau nggak salah dengar tadi Bapak bilang perlahan, Bapak bilang kan. Nah, kira-kira kalau kita ambil persentase, cara berpikir Bapak itu baru 30% yang terbuka, 70% masih keterbelengguan. Bapak udah berapa hari di kantor pusat? Seminggu. Sampai 2 hari apa? Hari Selasa. Selasa. Ya. Kita ngomong bertiga di sini hari apa tuh? 2 hari setelah itu? Kamis kan? Berarti mulai Kamis lah kalau kita gembleng. Sekarang hari Rabu, seminggu ya. Nah, kalaulah kita bermatematika, cara berpikir Bapak itu 30% masih yang seharusnya 70% masih terbelenggu. Demikian juga dengan hatinya. Kalau mulut mohon maaf, pintar berkata-kata. Kira-kira perlahan itu sudah berapa persen sekarang Bapak membuka hatinya, keterbelengguannya itu, hati dan pikiran keterbelengguannya itu? Secara persentase kan tadi 70% itu yang harus kami kikis. Udah berapa persen terkikis dia? Alhamdulillah. Yang terkikis yang bisa kurasakan mungkin masih naik 5% dari 30. Masih 35%. Coba bagus kira-kira. Saya Bagus Pahutar dari Kebun Sekayan. Kalau yang saya rasakan tentang perubahan Gabriel Stanggang sudah lumayan banyak gitu, Bung. Yang awalnya dia sama saya agak tertutup ngomongnya, sekarang udah asik, udah mau terbuka sama saya. Kalau kemarin beliau mandi tertutup kamar mandinya, sekarang udah terbuka kamar mandinya? Enggak soal kamar mandi. Oke ya. Soal masalah cerita juga sama saya gitu, Bung. Udah mulai terbuka, udah mulai mau nanya sama saya gitu, Bung. Dia juga yang kulihat, dia juga cerita pernah sama aku. Saya orangnya memang tertutup sama orang yang baru katanya. Tapi kalau saya udah kenal sama orangnya itu, saya terbuka dulu ya. Karena dia katanya pun pernah trauma gitu di masa waktu masih sekolah gitu. Dia trauma karena dia dekat sama temannya, tiba-tiba entah masalah apa jadi nggak dekat gitu, Bung. Dari situ dia trauma. Apa nasihatmu sama dia tentang itu? Ya, kalau nasihatku sama Gabriel tentang itu, namanya kita berteman kan pasti ada teman kita yang baik dan buruk. Ya, di situ kita harus pandai-pandai memilih teman. Bukan kita nggak boleh berteman. Kita harus banyak berteman, tapi kita pilih mana teman terbaik kita. Kita sama semua orang kita harus berteman. Iya. Tetapi untuk bersahabat, itu kita pilih. Berteman sama semua orang berteman. Untuk sahabat yang perlu kita sortir. Kira-kira cocok nggak menurut kau? Cocok, Bung. Coba tanya dulu sama Pak ini tuh. Kira-kira Pak, yang tadi itu Pak, cocok nggak menurut Bapak? Ya, kita harus berteman kepada siapapun, bahkan kepada alam pun, kepada tumbuh-tumbuhan dan hewan. Tetapi untuk menjadi sahabat memang harus selektif. Ada core value, ada nilai dasar yang diperjuangkan gitu. Nah karena itu kepada Bung Gabriel juga, ya coba ditulis kekurangan-kekurangannya dan berjanji tidak menikmati kekurangan itu terus-menerus gitu loh. Nah, karena itu ada masukan, ada kritis. Pertanyaan saya kepada Bung Gabriel, apakah kamu merasa terhina dengan masukan-masukan itu? Jawab dulu dengan jujur. Enggak sama sekali. Karena aku orangnya nggak pendendam. Saya tidak bertanya kamu pendendam. Kamu merasa terhina nggak atau dikecilkan enggak dengan masukan-masukan itu? Nah sampai coba kok nasihatin gue nggak ada begitu. Swear. So itu. Jadi sekali lagi pesan saya, jangan menikmati kekurangan. Kadang-kadang kita tidak sadari, kita nikmati itu bertahun-tahun gitu.
bertahun-tahun. Jadi disinilah hadirnya refleks mental kita untuk mendobrak, menikmati yang tidak seharusnya dinikmati. Jadi ada satu pertanyaan tadi yang kurang masuk logikaku. Pertanyaan tadi bahwa cara pandang Gabriel dan hatinya menurut kita kenapa Gus? Ya kurang tepat gitu. Kurang tepat kan? Karena gue bilang kalau masuk ke ruangan underestimate lah kalau bahasa Jawanya ya. Di sini sudah kita terang-terangin bahkan dengan lampu sorot gitu orang kan. Tadi aku bilang kalau lah dalam misalnya 30% lah cara pandangmu yang benar gitu, 70% salah, kira-kira sudah jadi berapa persen sekarang Gabriel? Menjadi mendekati 100%. Mendekatin kira-kira 99, 98? 99,9%. Wih, hebat kali kamu Gus. Tos. Kenapa bisa begitu yo? Karena Nggak tahu deh. Yang berarti biar nggak salah nanti kita. Yang cara pandang yang bagaimana itu dari 30 jadi 90 coba. Tadinya bagaimana? Sekarang sudah bagaimana? sebelumnya cara pandang saya itu dominannya itu masih berpikiran yang spekulasinya masih salah karena masih Anak ini pakai spekulasi, Bon. Bahasanya yang disebut Iya. lebih ke sendirinya gitu yang berpikir-pikir yang tidak gitu. Iya. Lebih ke meyakinkan diri bahwa yang lain itu salah, yang kita pikirkan yang benar. Maka pikiranmu tidak kan? Iya. Makanya kamu tidak akan bisa maju kalau begitu kan? Siap. Betul nggak? Betul. Dengan pikiran tidak akan maju itu udah berapa persen sekarang? Itu 99 ya. Iya. Dan harusnya sekarang bagaimana idealnya? Idealnya itu yang setelah saya mendapatkan banyak pencerahan dari sekitar dan juga Sekitar mana nih? Setelah di kampus atau masih di kebun dulu? setelah di kampus. Setelah di kampus seminggu inilah ya? Iya. Oke. Setelah di Gembleng, Di Gembleng apa di Tempeleng? di Gembleng. Tadi setelah diberikan banyak pandangan yang lebih benar, ya, menjadi kalau bergaul bisa cuman diambil hal positifnya, bukan menjadi membatasi diri. Berteman sama siapa saja, Iya. bersahabat yang harus kita pilih-pilih, ya gitu. Berteman sama siapa saja berteman. Bersahabat, berkerabat lah yang harus kita pilih sesuai sama hati kita. Karena pergaulan itu sangat mempengaruhi pola pikir. Pun hati kita bersih, kalau bersahabat ya bersahabat ya, bukan berteman, beda lagi. Oke lah. Apa lagi? Kemudian dari segi bersikap lah, mungkin yang sebelumnya lebih sepele dan sering lalai di kampus Pekayon dituntut harus bisa melatih diri untuk meninggalkan sikap yang seperti itu. Harus seperti yang diharapkan oleh pimpinan, harus bisa mengatur diri sendiri dulu untuk menjadi seorang pemimpin. Karena pemimpin nggak akan bisa menjadi pemimpin kalau nggak bisa dulu memimpin dirinya sendiri. Ya gitu ya. Ini yang sudah benar melekat di hati atau hanya di pinggir-pinggir hati atau hanya karena paksaan? Monggo. Kalau kita tonton grup, hal pertanyaan dari hati-hati nggak butuh 5 detik. Ini benar melekat di hati, pinggir-pinggirnya hati, pinggir dari toba atau karena paksaan? Monggo. Benar dari hati. Ya. Seberapa persen kau percaya bagus? Ya, Senyum itu loh, pacar senyum Pak Pincin. ya menurutku kan Bung, ya memang belum sepenuhnya Bung, tapi dia berusaha untuk memperbaiki dirinya gitu. Ya aku sebagai abangnya lah di sini, saudara kandungnya lah di sini, ya saling mengingatkan lah Bung, saling memberitahu sama dia gimana nanti kedepannya lebih baik, cara bergaul juga. Mungkin cara aku bergaul sama dia berbeda gitu Bung. Aku Beda lah mantanmu dan mantan dia 4, kau juga.
Iya Bu. Ya intinya kami saling topong menopong di situ. Menuju jalan yang baik lagi Bu. Menuju pribadi yang baik lah ya. Karena nggak bisa Indonesia ini bagus kalau tidak dari pribadi yang bagus ya. Apa nama perlu diganti jadi si bagus Stangkang Gabriel? Nggak perlu. Jadi apa yang perlu diganti? Perilakunya, cara pikirnya yang harus dirubah jadi bagus Stangkang ya. Oke. Pertanyaannya, kenapa apa penyebab manusia bisa stroke? Kalian berdua? Oh, karena pikirannya Bu. Ya kenapa? Penyumbatan lah, penyumbatan pembuluh darah. Ya. Kenapa dia itu dipasang ring? Aduh, biar lancar lagi. Ya. Kenapa orang disuruh olahraga? Biar lemak-lemak itu terkikis, biar lancar. Nah, begitu juga fungsinya kita. Sampai ke bilang bagus. Belum bisa si Gabriel langsung berdiri tegak, harus adalah topangannya. Itulah kita topang, ikat angkat. Si Gabriel cara berpikirnya kampungan, picik apapun, kita topanglah dia. Itulah sekarang. Fungsi nanti diikat-ikat lah ini. Biar terangkatlah dia. Itulah kita topang, ikat angkat. Jadi harus selalu tetap diperhatikan, dibimbing. Itulah. Kalau cuma sekali nggak bisa, tapi tentu membuka hatinya harus total. Nanti agak ada miring-miring dikit, baru kita luruskan lagi. Gitu ya, biar bisa permanen. Bangun rumah juga nggak bisa bangun rumah 1 hari. Tetapi orang bilang sering, kan susah. Sebenarnya tidak segampang membuka hati semua selesai. Kau dengan pacarmu, berapapun berat masalahmu, kalau sudahlah maafkanlah, selesai itu. Tapi kalau pas tengah-tengah, tapi dia begini, nggak akan selesai. Cocok nggak? Cocok. Nah, jadi itulah, tapi sebelum ditutup, itulah dari aku. Apa mau aku? Bagus. Apa mau aku? Opung Guru Agama. Oh, agama ya. Apa mau aku Gabriel? Lai Guru Agama. Ya udah. Tentu penutupnya enggak. Aku hanya opung Guru Agama, kalau lain enggak. Ini aku opung Guru Agama udah 20 tahunan aku bilang ini. Itu istilah-istilahku aja. Tentu siapa nutup ini? Acara kita ini. Gabriel juga. Pak Vincent lah. Oh, ya. Jadi aku mau kembali ke ini dulu, kalian lanjut ya biar tutup abidjan ya. Siap, Bu. Ya, Horas. Bagus sekali Pak Toto. Saudara Agus, Gabriel ya. Ini sekarang usia kalian masih muda. Artinya pada masa muda inilah kalian diisi dan dibentuk. Kalau sudah lewat 25 apalagi 27 sampai 30 itu sudah sulit. Berapa usia? 19. Oh, mantap sekali. 19 juga. Cocok. Jadi pertama ya tulus, jangan kita langsung berteori-teori atau berteori-teori, maksud saya yang negatif gitu kan, stereotip yang buruk bahwa orang ini jelek begitu. Tulus, jadi seperti tanah yang subur lah kalian. Dengan menjadi tanah yang subur, bila mana benih, misalnya benih padi ditaruh di situ akan tumbuh.